belajar banyak banget sih dari Om Matias Mucus, jadi seneng banget bisa ikut waktu itu. Awalnya pasti perlu. Wah, pasti semuanya sih. Kemarin juga waktu belajar public speakingnya sama Mas Coki, jadi kita banyak banget belajar dari dia. Dia cerita kayak nervous di panggung itu nggak apa-apa gitu. Kayak dia pun yang sudah presenting lama juga masih merasakan deg-degan gitu. Dan itu wajar banget karena kita ngelakuin hal yang kita cintain dan kita nggak mau ngecewain orang. Banyak banget sih. Kita juga belajar jadi disiplin juga karena uh, kita harus bangun pagi, terus juga harus tepat waktu. Jadi waktu itu setiap harinya itu ketuanya diganti buat bangunin teman-teman yang lain. Jadi kita harus belajar disiplin waktu juga. Terus juga kita belajar nyanyi semua teman-teman, kita vocalizing bareng, kita nyanyi bareng, kita ulik lagunya bareng juga. Terus waktu acting juga belajar banyak banget sih dari Om Matias Mucus. Jadi seneng banget bisa ikut waktu itu. Awalnya pasti perlu penyesuaian ya, sama apalagi aku baru masuk gitu, kayak cara kerjanya. Terus juga aku ingat banget ya waktu itu pertama waktu itu aku kayak um, baca skrip dulu banyak, terus habis itu kita latihan bareng, itu masih menyesuaikan lagi. Yang sulit mungkin karena aku punya ekspektasi dan kadang-kadang semuanya nggak berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi aku, jadi di situ kadang-kadang ngerasa sedih juga gitu. Tapi puji Tuhan, keluarga aku selalu mendampingi aku, jadi mereka selalu memberi support dan mereka yakin sama aku, jadi aku selalu semangat dan pengen ngelakuin yang terbaik. Wah, jadi aku dari kecil memang pengen banget jadi penyanyi. Jadi ketika pulang sekolah juga mungkin kalau nyalain TV, yang aku nyalain itu acara musik, semua yang berhubungan dengan musik. Dan pengen banget bisa nyanyi di depan orang-orang banyak pastinya suatu hari gitu. Jadi itu juga jadi motivasi aku sih. Mau kecil pasti seneng banget gitu kalau misalkan aku bisa ngeluarin lagu, aku bisa tampil depan banyak orang. Bahkan sekarang aku bisa bermain di film, pasti dia seneng banget. Jadi aku nginget aku waktu dulu sih. Dan sebenarnya kalau ya kita jadi punya suara ya, maksudnya kayak kita bisa memberi informasi juga ke teman-teman, karena banyak yang menjadikan kita contoh mungkin, bahkan melihat sosial media kita gitu. Jadi kita bisa menyuarakan hal-hal yang penting juga tentunya. Kalau risih, enggak risih, karena itu juga berkat sih, karena kayak tanpa mereka mungkin karya yang aku jalani juga nggak akan ada artinya gitu kalau mereka nggak ada. Sih besar banget. Selebriti jadi pintu juga buat aku kenal dengan banyak production house juga, dengan label aku sekarang juga. Jadi perannya sangat-sangat besar, bahkan aku merasa juga jadi lebih mengantongi banyak ilmu juga selama di karantina. Jadi ketika sudah lulus dari Selebriti pun kayak aku udah sempat belajar misalkan dari cara public speakingnya, terus juga dari cara bernyanyinya, ketika teknik bernyanyinya, terus actingnya juga. Jadi mengantongi banyak ilmu juga sih setelah lulus. Sekarang aku juga masih latihan vokal, jadi aku masih latihan bersama dengan Kata Boy. Yang paling penting itu menjadi diri sendiri sih selama audisi, bahkan selama karantina nanti, bahkan sampai malam puncaknya gitu. Karena itu penting banget menurut aku. Kayak dengan kamu menjadi diri sendiri, kamu akan nunjukin keunikan yang kamu punya. Dan itu yang bikin kamu menonjol juga nantinya. Semuanya menarik banget, dapat banyak banget pengalaman baru juga setelah Selebriti, bisa main film, bisa punya lagu sendiri juga, masih banyak banget sih. Dan di acting juga aku belajar banyak banget tentang memahami cara pandang orang yang berbeda-beda gitu terhadap suatu masalah. Dan pastinya aku nggak sabar menunggu
apalagi yang akan datang nantinya. Lulus sebagai juara 1, puji Tuhan, dari Misal Beauty. Itu aku inget banget, malam itu aku langsung lihat ke mama dan kita langsung menangis bersama. Seneng banget. Kemarin aku baru banget rilis lagu baru juga, judulnya Cinta Aku Bisa Apa. Dan sekarang juga lagi persiapan untuk film, sebentar lagi akan mulai syuting. Jadi kurang lebih itu, dan nanti pasti aku juga akan menemani teman-teman audisi di kota-kota. Iya, dan kemungkinan nanti aku akan hadir lagi di Celebrity di malam puncak dan juga akan menemani teman-teman finalis nantinya. Iya, aku akan datang ke Medan. Wah, pastinya pengen terus belajar lagi dan berharap bisa dapat project-project lainnya yang bisa menjadi wadah aku untuk belajar juga tentunya. Dan kalau ditanya pas atau enggak, masih banyak yang pengen aku kejar sih di industri ini. Wah, untuk nyanyinya sendiri aku berharap banget bisa nulis lagu sendiri dan nyanyiin lagu yang aku tulis sendiri. Berharap banget juga bisa punya album, semoga. Dan ya aku pengen banget sih main di film genre komedi. Masih penasaran banget soalnya. Ada beberapa tapi masih kayak berbait-bait, kayak satu bait, 2 bait gitu. Jadi belum membentuk satu lagu sih. Jadi masih harus ditulis-tulis lagi. Wah, pastinya harus ingat aku yang perjuangannya, prosesnya juga sih tentunya. Dan ingat aku di awal ketika aku mulai gitu. Jadi ketika nyampe sekarang, ya ini sebuah perjalanan yang panjang. Dan kayak aku pernah berada, kita harus saling menghargai sih selalu dimanapun itu. Jadi itu sih, aku selalu mengingat langkah pertamaku. Mulainya dari mana gitu. Healingnya mungkin kalau healing itu identik dengan liburan ya. Tapi kalau mungkin lagi nggak bisa liburan, aku mungkin dengerin lagu, terus juga nonton film yang aku suka mungkin, atau series, lihat-lihat di OTT, atau mungkin ke bioskop nonton film Indonesia lagi banyak yang bagus juga. Jadi itu sih salah satu healing termudah dan tercepat. Jadi waktu itu kita mulai dari Celebrity, aku lupa beberapa hari setelah kita grand final itu kita memang sempat keliling ke beberapa label juga. Dan puji Tuhan jodohnya sama Trinity. Masih bersyukur banget. Waktu itu aku ingat banget aku tes vokal di tahun 2016 mungkin ya, atau 2015. Terus aku sempat nyanyiin lagu Ariana Grande. Dan masih malu banget pada saat itu, kayak aku akan menyanyikan lagu Almost Is Never Enough gitu. Dan puji Tuhan bisa ngeluarin single pertama Heartbeat di tahun 2018. Pasti seneng banget kayak ngelihat Heartbeat by Mawar Driong gitu. Kayak seneng. Kalau dari lagu aku sih, aku berharap aku bisa mewakili teman-teman yang merasakan kisahnya. Jadi ingin bercerita lewat lagunya pastinya. Nextnya aku berharap aku bisa terus bercerita lewat lagu-lagu aku sih Mas. Jadi mungkin genrenya mungkin akan berbeda. Bisa mungkin R&B atau mungkin yang lebih aktif. Pasti seneng banget sempat nggak ada di beberapa lumayan lama ya di Celebrity, akhirnya ada lagi dan bisa ikut terlibat. Pasti seneng banget, dan ini akan menjadi wadah juga bagi semua perempuan-perempuan bertalenta di Indonesia yang mau ikutan, boleh langsung ikutan. Karena ini sangat sayang untuk dilewatkan kesempatan ini. Dan semangat untuk teman-teman semua yang audisi. Samanya apa ya? Menarik banget komedi, karena aku sebelumnya belum, mungkin pernah terlibat di film komedi, tapi aku belum pernah dapat kesempatan untuk melemparkan lawakan gitu. Jadi pengen sih, iya pengen banget. Kayaknya banyak banget ini aktor yang di genre komedi, bahkan aktor-aktor yang mungkin biasanya drama ketika di komedi jadi lucu banget gitu. Jadi pengen banget sih bisa main bareng sama mereka. Semangat terus untuk teman-teman yang ikut audisi di Medan, Jakarta, dan juga di Bandung. Aku akan datang juga nanti menemani kalian, dan
tetap menjadi diri sendiri, tunjukin keunikan kalian karena itu akan menjadi nilai plus dari kalian juga yang menjadi identiti kalian nantinya. Jadi tetap jadi diri sendiri, semangat dan jangan berhenti belajar. Semoga nanti audisi berjalan dengan lancar semuanya. Terus teman-teman juga nanti happy ketika datang ke sana dan enjoy aja teman-teman semuanya ketika audisi. Untuk teman-teman yang ada di Medan, audisi Miss Celebrity akan diadakan di tanggal 12 November, hari Minggu. Jadi jangan lupa datang dan have fun, enjoy, dan sampai ketemu.